Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini di hari terakhir Beat Exhibition, kita spesial setelah diumumkan tadi pagi karya-karya terbaik tiap kategori. Yang pertama mungkin kita mulai dari kategori tata artistik yang pemenangnya Mas Kelvin. Wih, Selamat Mas Kelvin. ya, Sudah terima menang. kasih, terima kasih. Jadi karya terbaik dalam kategori tata artistik. Mungkin kita bisa ulas atau bisa kita cari tahu tentang karya-karyanya Mas Kelvin, terutama yang artistik ini. Mungkin, monggo Mas Kelvin bisa dimulai dari Boleh, sana. boleh. Ini langsung share screen ya? Ya, Ya, oke, mungkin tak jelasin dulu aja ya. ya, Untuk tata artistikku yang tak submit kemarin, itu ngegarap tata artistik manggungnya The Pleasure. Jadi, The Pleasure itu acaranya lokal natif. Lokal natif itu salah satu channel YouTube yang isinya live session musik gitu dari band-band. Nah, terus konsep acaranya itu uh, live session, terus ada talk show-nya juga. Talk show-nya itu kita TPSR mengundang si Mas Anggit Wicaksono dari Lokananta, dan di sana membahas tentang kaset, terutama yang diproduksi di Lokananta gitu. Dan TPSR sendiri itu berasal dari dua kata, ya tape, yang berarti tape recorder, yang merupakan alat musik atau yang berupa kaset kita di era yang populer di era 60-an sampai 80-an, dan sekarang mulai populer kembali. Dan pleasure itu berasal dari kata Belanda yang berarti kesenangan. Dan orang Indonesia biasanya juga sering ngomong plesir gitu. Sebenarnya itu ya, dari kata pleasure, yang artinya bepergian gitu kalau Indonesia. Terus nih, pleasure ini yang tadi yang saya omongin di awal, diselenggarakan oleh diinisiasi oleh lokal natif, dan yang tanggung jawab untuk keperluan sound dan recording itu dari Crossroad Record, dan tempatnya untuk lokal natif kali ini Trapezir ini ada di Kaude Coffee, tepatnya di depan stasiun Jebres ya, daerah situ. Dan ini para pengisi acaranya, ada Fine Musik, ada Valdi Marshall, ada Sanin Little Flower. Terus ini pembicaranya Mas Anggit Wicaksono dari Lokananta, dan ada dua MC yaitu Agam Nata dan Jerry Putra. Dan ini rundown-nya mulai dari open gate sampai opening, perform, hingga talk show dan closing. Nah, kali ini kita masuk ke konsep acara. Konsep acara ini saya ambil dari ini konsep tata artistik, ding. Konsep tata artistik ini tak ambil dari konsep acara tadi. Jadi berkaca pada kalimat tape pleasure, maka konsep ini mengacu pada kepopuleran tape pada tahun 60-an dan menggambarkan kesenangan lewat vakansi atau plesir tadi. Jadi masih ada hubungannya itu loh sama tape plesir, itu tape dan plesir gitu. Lalu dari konsep utama itu bisa dipecah menjadi beberapa sub. Yang pertama ada ekspresi. Ekspresi itu mewakilkan kesenangan atau plesir. Terus ada media player. Media player itu digambarkan pada tape lagi. Dan ada lisan fisik. Lisan fisik juga termasuk tape gitu. Terus warm. Kenapa warm?
Itu pada kepopuleran tape itu pada tahun itu gaya-gaya vintage, zaman-zaman vintage itu cenderung paham. Terus ada lagi yang pasti adalah vakansi atau plesir tadi. Dan ini langsung ke sketch yang pertama. Awalnya sketch pertama seperti ini. Kita ada fabrik transparan di belakang. Dan cuma gitu toh. Terus dirasa kurang pas. Seperti itu kami diskusi sama yang bikin acara juga. Kurang pas, kurang rame. Akhirnya bikin lagi seperti ini. Nah, ini udah ketambahan di tengah ada turntable, terus ada televisi lawas, terus ada apa lagi ya, ditambah ini ada string light, terus bersama apa lighting lainnya, tapi masih kurang, ada yang kurang karena apa? Unsur WAM-nya belum kelihatan karena si fabrik transparan ini ntar bakalan disorot sama LCD sama visual dari komputer kan, yang isinya itu apa liquid visual gitu loh, visual liquid yang kayak saya kedelikan gitu loh. Nah itu yang menggambarkan vakansi, yang menggambarkan tripping gitu. Di sini kan belum ada bam-bamnya, si turntable, terus TV. Ini menggambarkan si media player sama rilisan fisiknya, terutama ini ada tape player juga. Nah terus yang bagian WAM-nya belum muncul sehingga ditambahkan ini 2 WAM light untuk memunculkan kesan WAM-nya lebih menonjol lagi sehingga suasana vintage-nya semakin terasa gitu. Dan akhirnya ini sketch pilihannya dipilih berdasarkan kesesuaian dengan elemen-elemen konsep. Menurut tadi seperti yang saya bilang, rilisan fisiknya diwakilkan oleh ini ada tape di sebelah kiri sama sajian musiknya. Terus pada sub ekspresi diwakilkan oleh fabrik transparan yang nantinya akan disorot oleh LCD itu, sajian musiknya, terus parlet yang ada di sini. Ini menggambarkan ekspresi. Nah, parletnya nanti akan berwarna merah untuk menggambarkan ekspresi penuh semangat gitu. Dan sajian musiknya tentunya bermacam-macam ekspresi lah nantinya dari beberapa penampil tadi. Terus dari submedia player itu diwakilkan oleh turntable yang ada di tengah sini, televisi, dan tape player lagi. Lalu bagian WAM diwakilkan oleh string light di atas. Terus ada ini 2 WAM standing lamp. Terus pada bagian vakansi ini diwakilkan oleh tanaman nih ya, ada di tengah ini. Kenapa diwakilkan oleh tanaman? Karena ketika vakansi biasanya orang-orang itu juga ingin melihat yang seger-seger, terutama tanaman juga. Jadi tanaman ini cukup berpengaruh di sini. Dan kemudian ada parlet juga, parletnya bisa yang di tengah ini ntar bisa berubah warna sesuai sound gitu. Jadi menimbulkan kesan vakansi tersendiri. Dan ada MC kostum. Kenapa MC kostum? Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kostum MC-nya itu apa? Tropical Hawaii gitu loh. Nah, itu disesuaikan untuk menimbulkan kesan vakansinya. Terus kembali lagi ke sajian musik tentunya. Lanjut terus apa mau ada pertanyaan dulu, Dil? Mungkin lanjut terus Mas, nanti di Lanjut terus. Okay. Nah ini tadi komponen-komponennya. Yang pertama tadi ada
fabric transparan itu tadi yang berfungsi sebagai monitor visual yang akan diletakkan di bagian belakang persis. Yang ini terdiri dari ada 3 tirai. Kenapa disusun seperti ini? Karena kenapa mengambil bahan transparan? Karena nanti ketika disorot oleh si LCD-nya, visual yang di kedua kain di depan ini masih bisa tembus ke kain yang belakang. Jadi biar terbentuk volume gitu loh, nggak terlalu datar begitu. Dan ini yang mewakilkan pesan ekspresi. Terus ada 2 standing lamp ini tadi yang menghasilkan suasana warm, diletakkan di sisi kanan dan kiri turntable karena biar seimbang aja. Awalnya cuma 1 yang ada di kanan ini, terus akhirnya dilihat kurang seimbang, terus ditambah lagi sama 1 lagi ini. Terus yang ketiga ada ini, media playernya, ada tape. Ini semua pakai barang asli, maksudnya tape asli bukan tape buatan. Terus turntable-nya juga asli, kecuali ini yang televisi. Yang televisi itu awalnya TV LED biasa, terus dibungkus pakai kerangka kayak gitu. Nah, kita ke layout. Layoutnya seperti ini dari atas. Nah, jadi posisi panggungnya itu ada di pojok. Kenapa di pojok? Karena di bagian atas ini ada pintu. Jadi agak kurang pas kalau diarahkan ke sana. Dan di bagian sini udah bangunan lagi. Jadi kalau cuma arahnya ke depan gini, penontonnya juga kurang, jangkauan penglihatannya kurang pas. Karena tempat duduk pengunjung itu ada di sini sama di bagian sini gitu, bagian bangunan sini gitu. Jadi kalau mojok sini kan yang bagian sini bisa lihat, sini bisa lihat gitu. Dan tatanannya seperti ini. Kemudian ada, nah ini audio sistemnya. Jadi yang warna biru ini kabel out buat audio out, dan yang warna merah ini kabel in. Jadi nanti semua instrumen itu masuk lewat digital mixer yang ada di sini. Kemudian diproses, terus dikeluarkan lewat sound yang ada di sini. Ada 2 speaker out dan ada 1 sub di sini. Terus nanti ada 2 sound monitor khusus untuk player. Dan karena output dari mini konser ini ada live session yang nantinya akan ditampilkan di channel YouTube, jadinya semua digabungkan terus direkam lewat DAW, yang masuknya itu lewat sound card interface kayak gitu. Kemudian masuk ke tata cahayanya. Konsep tata cahayanya mengacu pada 3 hal, yaitu konsep acara, rundown, dan genre pengisi acaranya. Yang pertama, konsep acaranya tadi itu mengacu pada kepopuleran tape pada tahun 60-an, bla bla bla, yaitu vakansi itu 60S, 70S. Terus kemudian rundown acaranya itu terbagi dalam 2 acara, yaitu live performance-nya dan talk show. Kemudian genre pengisi acaranya itu ada 3 band kan. Yang pertama ada Sun and the Little Flower, itu genrenya dream pop. Fine Music itu genre pop, dan Valdi Massa juga genre pop. Jadi bisa diambil kesimpulan seperti ini. Dari konsep acara tadi bisa diambil warna warm.
dan warmnya itu diambil dari string light dan standing lamp. Dan warna warm ini menjadi warna utama dan juga aksen. Aksennya ada di standing lamp, cahaya utamanya ada di string light gitu. Terus ini mengacu pada rundown, ada musik perform dan talk show. Nah, ketika musik perform itu ada satu penampil yang cuma menggunakan standing lamp dan string light-nya dimatikan karena ingin memperjelas visual yang ada di fabric transparan tadi. Karena kalau terlalu cerah kan yang visual yang di belakang kurang kelihatan dan ada vibe-vibe tertentu yang tidak tercapai gitu. Jadi string light-nya dimatikan ketika perform musiknya. Tapi ketika talk show, semua lighting dinyalakan agar jelas pembicaranya, ngobrolnya biar jelas orang-orangnya seperti apa gitu. Dan tapi di sini si parletnya dimatikan gitu. Nah, ketika musik perform ini juga membutuhkan ambient color. Nah, ambient color-nya diambil dari si parlet tadi. Kalau ditinjau dari genre pengisi acara, bisa ditarik. Tadi semua pengisi acaranya ternyata bergenre pop, dreamy, chill, sehingga yang dibutuhkan di sini untuk menggambarkan ketiga kalimat ini, kata ini adalah dari ambient color-nya parlet seperti itu. Nah, ini lampu-lampu yang dipakai, string light-nya tipe fitting E27, terus bohlamnya warnanya warm juga. Kemarin tuh pakai ini dioda 5 watt tipe C40, fittingnya sama seperti ini. Kenapa dipilih? Karena ya tadi buat mendukung si kesan warmnya tadi. Terus ini ada 2 standing lamp. Nah, kalau standing lamp yang ini, yang kanan ini saya desain sendiri, saya buat di tukang. Maksudnya ini buatan sendiri. Kalau yang kiri ini kebetulan ada di Kode Coffee, jadi bisa dimanfaatkan seperti itu. Terus lampunya menggunakan bohlam Edison, warm juga 40 watt. Ya itu tadi untuk mewakili kesan warm. Dan ini ambient light-nya pakai parlet. Kan tadi ada 3 parlet, yang kanan dan kiri itu cuma munculin satu warna doang, yaitu warna merah. Dan yang di tengah, yang menyorot ke performer, itu bisa berganti-ganti dan mengikuti suara sound-nya. Gitu. Ini layout-nya. Jadi si parlet yang pertama yang bisa bergonta-ganti warna dari tengah sini tepat menuju ke performer, dan 2 parlet lainnya ada yang pertama ada di bawah sound out di sebelah kiri dan di bawah mejanya si televisi ini dan menyorot ke bagian tembok gitu, dan string light-nya dipasang random di atas ini gitu. Terus ini standing lamp-nya ada 2 di samping kanan kiri turntable. Nah, ini kalau dilihat dari perspektifnya. Nah, terus ini hasil acaranya jadinya seperti ini. Hasil aslinya. Nah, ini tadi standing lamp-nya 2. Terus ini yang di belakang ada visual di fabric transparannya. Nah, dan ini ketika talk show semua lampu utamanya dinyalakan biar kelihatan, dan ini ketika perform string light-nya dimatikan dan hanya mengandalkan ambient light untuk menghadirkan vibe tertentu. Udah selesai, Mas? Udah habis. Mungkin aku mau tanya ini, Mas, dari awalan aja kali ya. Bedanya
tata artistik dengan interior pertunjukan itu apa, Mas? Setahuku ya, kalau tata artistik itu lebih fokus ke tata artistik panggungnya saja, tata artistik eventnya saja. Semisal ini tadi panggung tape leisure kan panggung musik, mini konser dan live station. Jadi fokus pada penataan artistiknya di panggung ini aja gitu. Dan ada lagi kalau misal wedding ntar tata panggungnya, tata artistiknya sih panggung buat salam-salaman manten itu loh. Ya. Sama si eventnya yang ada di depannya, mungkin ada kursi-kursi tamu, terus jalan buat ke panggungnya itu kayak gitu-gitu. Kalau interior pertunjukan itu nanti kita biasanya disuruh ngedesain satu gedung. Jadi semisal kayak concert hall gitu. Jadi kita desainnya bukan cuma panggungnya doang, tapi sekaligus sama bangku penontonnya, terus lobbynya, terus mungkin ada area kafenya, ada area apa lagi kayak gitu. Jadi lebih kompleks lagi jangkauannya gitu. Terus kan ini kan tata artistik kan area garapnya cuma panggungnya aja ya. Itu dalam mendesainnya itu pasti punya permasalahan apa enggak, Mas? Misalnya kayak permasalahan apa kayak Iya, kita ada. desain. Kalau dari punyanya Mas Kelvin, permasalahannya apa di awal? Yang pertama dulu itu kan ini tak kerjain sendiri toh. Iya. Terus permasalahan yang awal ya itu agak keteteran. Tapi kalau yang pasti awal-awal itu harus negosiasi sama yang bikin acara juga. Jadi mungkin harus bolak-balik ngedesain, kan ini juga membawa nama eventnya mereka kan. Jadi harus benar-benar klop juga gitu desainnya sama konsep yang mau mereka bawain gitu. Mungkin itu aja sih, sama keperluan properti. Ya kan tata artistik ini kan nantinya nyambung sama mata kuliah Mebel 3 kan. Jadi si Mebel 3-nya nanti kayak bikin propertinya buat dimasukin ke tata artistik panggung itu. Jadi gitu. Terus sama ini, Mas, mungkin tadi kan udah dijelasin konsepnya secara panjang, secara rinci. Dari temanya atau judulnya mungkin Tab Pleasure. Ini inspirasinya dari mana, Mas? Kok bisa dapat Tab Pleasure itu? Oh, kalau Tab Pleasure ini sebenarnya kalau Tab Pleasure ini yang punya ide sih yang bikin acaranya gitu. Caranya apa, Mas? Namanya kan sebelumnya nggak pernah toh si lokal natif ini bikin live session khusus buat cuma mau direkam terus sekalian diacarain gitu, belum pernah. Biasanya lokal natif itu cuma biasanya di studio, kalau enggak di konser tertentu terus direkam gitu. Kalau ini dibikinin acara khusus. Terus mereka bilang acaranya namanya Tape Leisure gitu. Tape Leisure apa, Mas? Ya aku kayak entokku kok tape karo pleasure tok. Kita apa ya ngono kuwi lho. Masih kayak gitu, masih rundingan juga. Terus akhirnya ini ketemu konsepnya ini. Tape pleasure dan tadi kayak gitulah. Terus kalau itu kita harus paham dulu ya acara yang mau dibuat kayak gimana gitu, rondonya kayak gimana, biar kita bisa nerjemahin eventnya. Harus, itu penting banget. Soalnya kalau nggak gitu, ntar kita juga nggak bisa desainnya, bingung juga. Nah, kalau dari Mas Kelvin, cara nerjemahin eventnya itu dari mananya? Sorry, ini tadi macet-macet gimana? Cara
Mas Kelvin nerjemahin dari eventnya itu ke dalam bentuk desain tata artistiknya melalui apa, Mas? Oh, jadi pertama ya tadi lihat konsep acaranya, tujuan acaranya terutama, terus sama tempat. Kan ini kebetulan tempatnya cuma di ruangan yang sempit gitu toh. Terus akhirnya juga mutar otak sama yang bikin acara gimana enaknya. Terus kalau menerjemahkan itu yang pasti yang paling penting tetap dari konsep acaranya itu sendiri itu sih. Ya tadi seperti tak breakdown gitu loh. Ini si acaranya tuh mulai dari judul acaranya, tape sama pleasure. Terus yang berhubungan dengan tape itu apa? Yang berhubungan dengan kata pleasure itu apa? Terus akhirnya bisa diambil konsep ini. Tape itu mewakili rilisan fisik yang beredar yang populer pada tahun 60-an, 60-an, 70-an gitu, dan pleasure itu mewakili vakansi. Dan akhirnya konsepnya terbentuk ini, kayak gitu. Aslinya yaitu tadi, breakdown dari konsep acaranya sendiri dulu, kemudian bisa ditarik sub-sub buat nentuin desainnya. Gitu. Kayak ntar elemennya yang mau dibawain di atas panggung itu apa aja, terus vibe-vibe-nya yang mau dimunculin di atas panggung seperti apa aja, warna-warnanya, pemilihan lighting-nya, kayak gitu-gitu. Berarti di sini lighting juga penting juga ya, Mas? Penting banget. Kalau di tata artistik itu ada, kalau saya ingat itu ada 3. Yang pertama si layout-nya, tata panggungnya itu termasuk properti. Yang kedua itu lighting. Yang ketiga itu tata suaranya tadi, kayak gitu. Jadi lighting sangat penting sekali, terutama pada pertunjukan musik ya, pertunjukan musik gitu. Ada lagi pertunjukan teater itu penting juga, buat memunculkan suasana-suasana tertentu kayak gitu. Mungkin segitu aja, Mas, penjelasan mungkin presentasi dari Mas Kelvin. Sudah karya Mas Kelvin sangat menarik dari karya Mas Kelvin. Terima kasih banyak. Out of the box istilahnya. Istilahnya pantas lah jadi karya terbaik dari tata artistik. Iya, kok bisa ya? Kok tiba-tiba bisa dipilih? Penilaian. Nah. Iya, makasih. Terima kasih untuk Mas Kelvin atas waktunya dan sharing ilmu. Sama-sama. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing di sini. Ya. Ini kali pertamanya kuliah saya sharing. Oke, terima kasih untuk Mas Kelvin dan semuanya. Sampai jumpa nanti di bedah karya kategori lainnya. Iya. Dadah.